Saya disidangkan di pengadilan negeri 1, 2, 3 ini yang berat, saya sama istri. Yang keempatnya, saya sudah kenal sama, kami didampingi sama KMTR Kendal. Beberapa ada Ustadz Agus, Ustadz Baruno, Ustadz Heru, dan Ustadz Adib ikut juga. Ada beberapa anggota lain. Saya selama kurang lebih 3 tahun mengalami fase-fase kehidupan dan perekonomian, apalagi kemarin kena dampak krisis COVID-19. Jadi usaha-usaha kegiatan usaha saya nggak bisa berjalan dengan baik. Dengan pemikiran saya, biasanya tuh hutang itu akan mudah saya lunasi, karena saya alhamdulillah usaha saya ke luar negeri. Kalau dari sini bawa barang dijual ke sana itu namanya apa kalau di Pekalongan sini Bapak? Kira gitu ya, ekspor. Saya membawa mebel dari Indonesia, rempah-rempah dari Indonesia, kadang dari luar saya bawa ke Indonesia juga. Tapi pikiran saya sama kehendak Allah itu beda. Saya semangat untuk nyaur utang biar utang lunas dengan utang sekian, tapi Allah tidak menghendaki saya tidak bisa nyaur utang, malah tambah beban, tambah utang. Dengan akhir cerita, begitu sudah 3 tahun saya dipanggil di salah satu perbankan Weleri. Saya disidangkan di pengadilan negeri Kendal. 1 hari saya disidang 2 kali, pagi jam 10, jam 2 sore nanti dipanggil di sidang lain lagi. Itu saya bersama istri. Jadi kalau sudah lihat pengadilan itu orang biasanya tidak senang, tidak tegar, tapi malah ndredeg, ngoplok, ya pokoknya wewelan rak karuan. Apalagi lihat seragam-seragamnya Pak Jaksa sama Pak Hakim atau pendamping-pendamping di sana, mental kita sudah nggak bisa untuk konsentrasi yang lebih baik. Dengan adanya pertanyaannya dilontarkan ke kita, kalau mental kita tidak mental baja itu langsung nggak bisa ngomong, paling bisanya nangis sama dredeg-dredeg. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini merasakan ya hutang itu ya, atau punya pikiran, wah ini kalau di sidang atau di lelang udah ada punya pikiran gitu ya. Nah, dari seperti ini waktu saya di pengadilan, saya disidang 5 kali, 6 kali sidang, cuman saya lakui 5 kali. Yang keempat terakhir, sidang yang keempat itu saya bersama istri, 1, 2, 3 ini yang berat, saya sama istri. Yang keempatnya, saya sudah kenal sama komunitas Kendal Mulia Tanpa Riba. Alhamdulillah, saya jumpa sama salah satu founder kita, Ustadz Agus Imaduddin. Tepuk tangan untuk beliau yang telah banyak memberikan arahan pada saya. Pada waktu itu saya mau sidang di pagi hari, saya dijanjikan Ustadz malam hari saya jumpa, tapi kenyataannya Ustadz ada kegiatan lain, saya tidak bisa jumpa, malah jumpanya jam 5 pagi hari, padahal jam 9 siang saya mau sidang. Opo gak debit, oh gak wewelan. Istri saya itu gak bisa berjalan, itu sidang yang keempat. Sampai ngoplok karena melihat sidang ke-1, ke-2 ini yang paling berat. Yang ketiga itu sidang mau eksekusi rumah. Yang ketiga, pagi hari sidang mau berjalan eksekusi, tapi kebetulan dari muspika setempat mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa melaksanakan, jadi saya disidang jam 2 lagi. Jam 2 di sidang tuh istri saya sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan sudah. Itu sidang yang panggilan yang ketiga. Nah, panggilan yang keempat ini alhamdulillah sebelum sidang saya jumpa sama Ustadz, janji jam 8 malam. Alhamdulillah qadarullah ada hal yang tidak bisa bertemu sama saya ditemukan di pagi hari jam 5 pagi, padahal sidangnya jam 10 pagi itu juga. Dengan adanya bekal saya disuruh riyadhah 1 malam itu, saya full terus keter dengan riyadhah saya, saran dari Ustadz. Pagi hari saya berangkat sidang, istri saya bilang ikut, ibu di rumah,
Lah itu nangis-nangis ini. Ujian sidang, ujian biasa pertanyaan kawan tuh gimana? Nah, alhamdulillah kami didampingi sama KMTR Kendal, kita punya tempat pengikut beberapa, ada Ustadz Agus, Ustadz Baruno, Ustadz Heru, dan Ustadz Adit ikut juga. Ada beberapa anggota lain. Di persidangan kami sidang yang yang keempat, di situ qadarullah Allah sudah melindungi saya dengan riyadhah saya itu. Dengan sidang yang keempat, pertanyaan dari hakim tidak ada 5 menit, sidang sudah selesai. Jadi saya dengan riyadhah saya, saran dari Ustaz ini, sidang yang keempat 5 menit tidak ada, sidang dinyatakan selesai. Itu pengalaman saya untuk di pengadilan. Terus sidang yang kelima, keputusan dari pengadilan. Sebetulnya dia memberikan keputusan, tapi di sidang yang kelima, mohon maaf, sidang keempat cuma 1 kali berjalan, karena riyadhah itu cuma berjalan 1 kali sidang, waktunya nggak ada 5 menit. Biasanya kan sampai 1 jam. Dan saya itu ngomong ini ngomong itu bolak-balik, ngomong muter, sampai saya itu kadang-kadang pusing sendiri. Tapi yang sidang ke-5, sidang putusan, malah justru dari pengadilan itu tidak memberi keputusan sama saya, cuma membacakan uraian yang pernah terjadi di perbanda tersebut. Itulah mukjizat Allah yang diberikan dengan orang yang riyadhah sama Allah itu. Jadi sidang yang kelima nggak ada putusan, malah saya berani memaki-maki hakim, berani marah-marah hakim. Sementara saya dengar, saya lihat di TV Notipan, tidak ada yang kalau di pengadilan kok sampai berani marah sama hakim, itu nggak ada yang berani. Tapi saya berani dengan dukungan KMTR. Tepuk tangan untuk KMTR. Alhamdulillah, jadi sidang yang kelima tidak ada putusan. Ya memang tidak diputusi. Terus saya diundang yang ke-6, saya malah bandel, saya tidak berangkat, tidak mau, saya urusan sama pengadilan. Kalau mau tangkap di rumah gitu. Ya, itu pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh aplaus yang luar biasa untuk Pak Mas Kodi Bapak itu. Sangat luar biasa. Oke, Bapak ini sebuah pengalaman luar biasa. Begitu sidang 1, 2, 3, beliau nervousnya di sidang di pengadilan seperti ini, dimaki-maki hakim, dimarah-marahin begitu.